Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian makrifat Jawa. Simaklah video ini sampai selesai agar bisa dipahami. Yang paling sederhana memikirkan sumber hidup adalah masuk dan keluarnya nafas, yang merupakan kodrat Allah yang tidak bisa dicegah. Manusia hanya menerima dengan pasrah atas kekuasaan Allah yang meliputi nafas. Sehingga pikiran ini diajak patuh dan pasrah bersamaan dengan patuhnya nafas tanpa kecuali totalitas. Bahwa yang mengadakan hidup adalah Allah, di mana seluruh makhluk, apakah itu binatang, manusia, tumbuhan serta bumi, matahari semuanya bergerak dinamis atas sifat hidup Allah Al-Hayyu. Otak adalah merupakan bentuk kekuasaan Allah atas manusia. Yang mana manusia diwajibkan berpikir dan berkontemplasi untuk menyatakan sebagai wakil Allah, maka dengan itu otak harus sesuai dengan kehendak-kehendak dan perintahnya. Wahai zat yang tidak sama dengan makhluknya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Apabila kita rutin mengamalkan riyadoh ini, insya Allah kita akan dituntunnya menemukan kemana muara pencarian diri sejati secara universal. Kita akan menghayati mulai dari kesadaran fisik sampai kepada kesadaran transendental, di mana kesejatian manusia adalah sesuatu yang bukan fisik dan bukan kesadaran yang muncul dari raga atau otak, bahkan juga bukan dari rasa batin kita. Namun kesadaran yang lahir karena pemberian Allah, dan dengan kesejatian inilah manusia menunaikan baktinya kepada Allah sebagaimana fitrahnya. Apa dan siapa manusia sebenarnya? Halaman ini tidak akan bisa terpahami menjadi suatu kesadaran apabila pikiran dan jiwa kita tidak pernah dibawa ke alam jiwa secara nyata. Sejak bayi yang tiba-tiba lahir dengan proses alami, ia lahir bukan karena permintaan dan kehendaknya. Ia tidak mengerti untuk apa dilahirkan. Ia tidak punya apa-apa, bahkan telanjang serta malu pun tidak punya. Kemudian sekelilingnya memberikan kesadaran secara bertahap, mulai dari pemberian nama dan identitas kelamin, dan batasan kesadaran yang sangat sempit. Ia dikenalkan dengan dirinya bahwa namanya si Anu dan jenis kelaminnya laki-laki. Diajarkannya pula nama-nama anggota tubuhnya, ini telinga, ini kepala, ini tangan, dan seterusnya. Kesadaran ini membuat terikat kepada sebatas apa yang ia terima dan ia ketahui. Sehingga sang diri terbelenggu dan tersesat dalam ketidaktahuan siapa yang sebenarnya diri ini. Identitas diri palsu ibarat pakaian yang menimbulkan ikatan pada jiwa seseorang. Jika manusia melakukan sikap yang mengikat dengan dunia sekelilingnya, jiwanya akan terkungkung dan kesadarannya terbelenggu. Oleh karena itu manusia dalam hidupnya harus selalu berusaha mengurai ikatan terhadap dunia sekitarnya. Maksudnya, manusia harus mulai menyadari keterbatasan diri yang selama ini dijerumuskan oleh pengetahuan yang didapatnya. Ya, diri ini bukan hanya terbatas pada mata, telinga, kaki serta anggota tubuh yang kelihatan. Kesadaran ini harus dilakukan dengan latihan dan pengisian ilmu pengetahuan tentang diri secara imanen transendental dan pengalaman langsung. Manusia bukanlah tubuh yang padat atau baku. Bahan pembentuknya bukanlah benda atau zat-zat semata, akan tetapi aksi amal perbuatan, yaitu aliran berangkai dari peristiwa-peristiwa. Tidaklah mengherankan bahwa dari bahan-bahan yang sangat labil ini terbentuklah alam yang selalu berubah-ubah, menjelma dari bentuk ke bentuk mengikuti suatu proses evolusi, berubah dan berganti. Kesadaran pun berubah meluas menjadi kesadaran universal, yaitu kesadaran yang tidak ada batas, kesadaran jagat raya atau disebut kesadaran makrokosmos. Wujud raga ini tidak lagi sesempit dulu. Aku tidak lagi sebatas kepala, tangan, dan kaki saja. Akan tetapi badanku adalah angin yang bergerak, atom-atom yang bertebaran serta bergantian saling tukar dengan benda-benda yang lain. Badanku adalah butiran-butiran zarah yang saling mengikat, ya aku. Saling ikat dengan tumbuhan, binatang, bumi serta dengan angkasa yang maha luas. Badanku adalah jagat raya, di mana kesadaran sudah berubah luas dan menjadi satu kesatuan dengan semua yang ada. Cukup ini saja penjelasan tentang ilmu makrifat, nanti akan ada kelanjutannya. Terus dukung channel ini agar saya lebih semangat lagi memberikan wawasan tentang amalan dan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.